perkenalkan nama saya Ernus Rizka dengan NIM 219118087 dari kelas B10. Di sini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling dalam mengatasi perilaku malas belajar, khususnya kepada peserta didik yang duduk di sekolah dasar. Namun lebih jauh kita belajar bagaimana mengatasi perilaku malas belajar terhadap anak. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kata malas. Malas adalah suatu perasaan di mana seseorang akan enggan melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian yang negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan. Para siswa seharusnya lebih giat lagi dalam mencari ilmu, dalam belajar. Ilmu tidak hanya didapat dari sekolah saja, namun bisa juga kita dapatkan di lingkungan tinggal kita, di mana kita beradaptasi, di mana saja dan kapan saja kita dapat mendapatkan ilmu. Siswa seharusnya mau menghilangkan rasa kebiasaan bermalas-malasan, karena kemalasan dapat menyebabkan banyak kerugian. Misalnya, seorang siswa malas belajar, maka tidak akan ada ilmu yang ia dapatkan. Sebaliknya, jika siswa rajin belajar, tekun belajar, dan mampu menghilangkan rasa malasnya, mereka akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, dan bahkan mereka mampu meningkatkan prestasi mereka. Namun dalam kenyataannya, khususnya pada zaman sekarang ini, banyak siswa yang tidak mempedulikan proses kegiatan pembelajaran. Mereka lebih senang dengan bermalas-malasan, baik bermalas-malasan di rumah, baik bermalas-malasan di sekolah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa keengganan siswa dalam proses pembelajaran karena adanya hal negatif yang ada di pikiran mereka yang mempengaruhi mereka. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi dan wawasan yang dimiliki oleh mereka, dan nantinya prestasi yang mereka miliki akan menurun dan tingkat kecerdasan siswa akan sangat menurun. Alasan belajar ini pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sekitar mereka. Kemungkinan faktor yang pertama yaitu tidak menyukai pembelajaran. Ya, mungkinnya di sekolah jika mereka belajar, mereka tidak suka dengan gurunya atau tidak suka dengan pembelajarannya. Karena setiap peserta didik mempunyai minat masing-masing, terutama pada pembelajaran. Diakibatkan mungkin karena pembelajarannya susah, materinya yang membosankan, atau tidak suka dengan gurunya yang mengajar. Yang kedua, mungkin faktor yang kedua yaitu sulit berkonsentrasi terlalu lama. Ya, dalam pembelajarannya perlunya ada konsentrasi, dan mungkin siswa ini karena sulit untuk mengontrol diri dalam berkonsentrasi yang lama, dalam waktu yang lama, akhirnya mereka membuat kegaduhan dalam kelas. Karena tidak semua anak punya daya konsentrasi yang tinggi. Kadang anak yang cepat bosan saat baru belajar, atau anak yang mudah terganggu konsentrasinya bila ada hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu anak harus memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Cara belajar anak dan dalam proses pembelajaran itu bermacam-macam. Ada anak yang cara belajarnya tidak harus di dalam kelas, berdiam diri, menatap ke papan, mendengarkan gurunya menjelaskan. Ada anak yang ingin keluar dari kelas untuk mengamati, mendengarkan, bahkan mengingat apa yang mereka lihat dan kembali lagi dalam proses pembelajaran. Jadi kembali kepada guru ya,
pendidik. Bagaimana cara kalian mengemas secara menarik agar anak-anak tidak bosan dalam proses pembelajaran? Yang keempat, pengaruh gadget. Ya, pasti kita tahu ya, pada saat sekarang ini gadget tidak sangat sudah mempengaruhi khususnya anak sekolah dasar dalam proses pembelajaran. Karena jika kita tinjau bersama, anak-anak SD sekarang sudah memiliki gadget bahkan lebih canggih dari gadget orang dewasa. Namun jika mereka tidak mempergunakan dengan baik atau tidak memakainya dengan baik dalam proses pembelajaran, itu akan sangat mempengaruhi anak dalam caranya belajar. Ya, mereka akan sibuk dengan permainan-permainan yang ada di dalam sosial media yang mereka lihat, dan tidak lagi mengingat bahwa apa tujuan mereka, apa tugas mereka yang lebih utama. Contohnya yaitu belajar. Jadi mereka sudah lupa akan waktu belajar mereka. Mereka tidak lagi mengingat apa yang akan mereka lakukan. Mereka lebih menyukai bermain gadget dibanding belajar. Perilaku atau sikap yang terjadi kepada anak didik seperti ini tidak boleh kita biarkan, atau kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Salah satu usaha untuk membimbing perhatian anak didik yaitu melalui pemberian rangsangan atau memberikan stimulus yang menarik perhatian anak atau perhatian untuk melakukan proses pembelajaran kembali. Maksudnya yaitu segala hal di luar individu yang merangsang individu itu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan. Contohnya dalam belajar, bagaimana cara kita untuk merangsang anak didik agar menghilangkan rasa kemalasan itu kembali ke giat belajar. Karena perasaan juga dapat mempengaruhi kemauan siswa untuk anak-anak usia sekolah dasar menganggap bahwa belajar itu harus dilakukan di sekolah ya, dan diberikan oleh guru. Jadi mereka berpikir kalau sudah ada di rumah itu tidak perlu belajar, dan belajar itu hanya bersumber dari guru. Sehingga anggapan ini mengakibatkan anak tidak mulai belajar di rumah. Mereka menganggap bahwa berangkat ke sekolah adalah untuk belajar, dan jika diberikan tugas oleh guru untuk dikerjakan di rumah, hanya sebatas itu. Pulang sekolah bagi anak-anak adalah waktu yang paling menyenangkan karena mereka dapat bermain, bukan lagi belajar. Namun sebenarnya saya sudah katakan tadi bahwa dimanapun, kapanpun kita berada, itu kita bisa belajar. Jadi kita perlu untuk memberikan atau menekankan kepada anak-anak didik kita atau anak-anak yang ada di rumah bahwa belajar itu dimanapun dan kapanpun bisa kita lakukan. Tidak hanya di sekolah kita dapatkan pembelajaran, tidak hanya dari guru kita dapatkan pembelajaran, tapi siapapun itu kita bisa dapat belajar. Jika perasaan siswa sedang kurang baik, maka akan membuat siswa tersebut malas dalam belajar. Perasaan dapat diartikan sebagai suasana fisik atau psikis yang mengambil bagian pribadi dan situasi dalam diri seseorang dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri seorang anak. Aktivitas belajar setiap siswa tidak selamanya dapat berlangsung dengan baik tanpa masalah ya. Siswa kadang bisa belajar dengan lancar, kadang juga tidak, termasuk dalam hal konsentrasi ya, yang saya sudah jelaskan. Dalam menghadapi pembelajaran itu sangat-sangat penting berkonsentrasi. Kadang mereka belajar dengan penuh semangat, dan kadang juga mereka bermalas-malasan. Namun seringkali siswa itu lebih sering untuk bermalas-malasan dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar tersebut apabila dibiarkan tanpa solusi
dapat mempengaruhi prestasi siswa dan tidak akan memberikan wawasan yang luas kepada siswa lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar agar memperoleh hasil yang memuaskan dalam membimbing dan mengarahkan anak terhadap berbagai jenis layanan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Salah satu layanan adalah layanan konseling. Ya, kita bisa memberikan layanan konseling dalam bentuk kelompok. Dalam layanan ini, guru mengajak siswa untuk saling mengeluarkan pendapat mereka, mengeluarkan apa yang ada di pemikiran mereka. Siswa diajak secara berkelompok mencari pemecahan masalah kesulitan belajar yang mereka hadapi masing-masing dengan saling memberikan bantuan atau memberikan solusi dari teman-teman yang ada di kelompok tersebut dengan tetap dipantau oleh guru layanan BK mereka. Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam memberikan layanan konseling terhadap siswa secara berkelompok. Guru dapat membentuk kelompok yang biasanya terdiri dari 5-10 siswa secara acak dalam kelas. Dalam kelompok yang sudah dibentuk ini, diberikan berbagai usulan untuk dipecahkan secara berkelompok. Siswa secara bergantian mengemukakan atau mengeluarkan masalah-masalah mereka dalam proses pembelajaran atau apa akibat anak tersebut dalam proses pembelajaran sehingga mereka malas mengikuti pembelajaran. Dan masalah tersebut jika kita sudah mengetahui, kita sebagai layanan BK yang memberikan layanan BK atau konselor itu mencari solusi bersama terhadap apa yang sudah dirumukan bersama atau apa yang sudah diketahui tentang masalah-masalah anak. Bagaimana cara kita memberikan solusi kepada anak agar anak itu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dalam proses pembelajaran. Dan dari saya cara-cara atau tips yang bisa dilakukan dalam mengatasi perilaku malas belajar, yaitu saya memberikan cara-cara atau tips-tips yang mungkin bisa membantu orang tua di rumah ataupun guru-guru yang ada di sekolah untuk mengatasi perilaku malas belajar terhadap siswa. Yang pertama, berikan perhatian yang mendalam pada kegiatan belajar anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Bagaimana cara kita sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk memperhatikan cara belajar mereka, dan kita harus mampu meningkatkan minat belajar siswa kita yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Yang kedua, memberikan motivasi kepada anak. Kita selalu memberikan motivasi kepada anak dalam belajar bahwa belajar nantinya akan memberikan wawasan yang luas kepada mereka sehingga mereka tidak putus asa, mereka kembali semangat dalam proses pembelajarannya, bukan malas. Yang ketiga, membuat proses pembelajaran menarik. Tidak itu saja, agar siswa tidak bosan dan malas. Ya, ini khusus untuk pendidik, bisa juga dengan orang tua yang ada di rumah. Bagaimana cara kalian mengemas pembelajaran itu dengan baik agar anak-anak itu melihat pembelajaran itu tidak bosan, tidak malas. Karena apabila anak-anak bosan, mereka sudah mulai malas dalam mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Atas kekurangan atau mungkin ada kata-kata yang tidak baik dari saya mohon maaf. Semoga materi ini atau penyampaian saya ini dapat bermanfaat baik orang tua, baik pendidik ataupun mahasiswa yang ada di luar sana. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.